Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Aliafi dengan NIM T2017-8080 dari kelas Biologi 2. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk mengetahui KDM. KDM itu apa sih? KDM di sini ialah merupakan kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang pengajar atau guru. KDM itu ada 8. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup, yang kedua keterampilan menjelaskan, yang ketiga keterampilan bertanya, yang keempat keterampilan memberikan penguatan, yang kelima keterampilan menggunakan variasi dalam pembelajaran, yang keenam keterampilan mengaktifkan belajar siswa, yang ketujuh membimbing diskusi, dan yang terakhir terintegritas. Oke, di sini saya akan mempraktekkan salah satu dari KDM tersebut, yaitu terkait dengan menggunakan variasi dalam pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Berhubung tadi kalian sudah diskusi sesuai kelompok, jadi nanti sekarang Bapak akan menjelaskan ulang atau memberikan review kepada kalian, yaitu bagaimana terkait sistem imunitas yang terjadi di dalam tubuh kita. Bapak tanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah berpikir di dalam tubuh seseorang atau di dalam tubuh kita itu setiap saat terjadi peperangan? Gimana? Pernah berpikir Anda? Enggak. Jadi gini, peperangan yang dimaksud di sini ialah peperangan antara sistem imun yang kita miliki, sistem imun yang dimiliki oleh manusia dengan penyakit yang menyerang tubuh kita. Jadi gini, ada dua orang yang mudah sakit dan ada orang yang jarang sakit. Hal ini berhubungan atau terkait dengan sistem imun yang mereka miliki. Di sini Bapak juga menjelaskan bahwa jaringan tubuh yang berperan dalam sistem imun manusia itu ada dua. Yang pertama ada jaringan darah dan yang kedua ada jaringan limfa. Di sini jaringan darah yang berperan dalam sistem imun manusia merupakan ada sel darah putih. Kita tahu bahwa sel darah putih itu membantu memerangi racun yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua ada jaringan limfa, di mana organ di jaringan limfa itu ada 5. Yang pertama ada sumsum merah, ada nodus limfa, ada limfa, ada timus dan tonsil. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kekebalan tubuh yang ada di dalam diri kita. Macam-macam kekebalan atau sistem imun yang ada di dalam diri manusia itu ada dua. Ada kekebalan aktif dan juga ada kekebalan pasif. Yang pertama, kekebalan aktif di sini di mana kekebalan yang dihasilkan oleh orang yang sesudah sakit, di mana tubuh kita itu menghasilkan antigen secara alami. Misalkan gini, ketika seseorang itu sakit, otomatis nanti di dalam tubuhnya terjadi peperangan antara sel imunitas atau sistem imun yang mereka miliki dengan penyakit yang menyerang diri mereka. Ketika seseorang itu sembuh dan apabila penyakitnya itu datang kembali, maka secara tidak langsung di dalam tubuh itu ada yang namanya sel memoris yang merekam penyakit-penyakit sebelumnya, di mana di sini akan membuat istilahnya kekebalan tubuh kita itu sudah siap menerima penyakit itu. Jadi kita bisa mengantisipasi atau yang kedua di sini yaitu kekebalan pasif, di mana kekebalan pasif ini didapat dari perpindahan antibodi
dari individu satu ke individu lainnya. Contohnya antibodi yang dimiliki oleh wanita hamil bisa jadi akan disalurkan melalui plasenta ke dalam bayi. Jadi bayinya itu akan mendapatkan antibodi dari ibunya. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya juga akan menjelaskan salah satu penyakit yang terjadi di dalam sistem imun manusia. Yang ini sangat fenomenal sekali, yaitu tentang sistem imun. Maksudnya tentang autoimun. Nah, apabila seseorang sudah terjangkit atau sudah terkena autoimun, di mana sel-sel imunitasnya sudah tidak mengenal kawan atau tidak mengenal lawan. Nah, makanya orang yang terkena penyakit autoimun di sini akan terlihat kurus dan kering seperti itu. Nah, dari sini apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Monggo tanyakan. Ada? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Oke, berhubung waktunya sudah mau habis atau sudah menyampai pertengahan ya, supaya kalian tidak bosan, mari kita game ya. Nah, dalam peraturan game di sini, yang pertama kita akan melakukan game yang sederhana saja. Konsepnya gini, nanti Bapak akan menyuruh kalian melingkar ya, sesuai kelompok. Maksudnya kita sudah melingkar satu kelas, jadi nanti kalian bernyanyi dan Bapak akan menyalurkan spidol ini ke kalian. Nah, nanti ketika kalian bernyanyi harus sportif, jangan lempar-lemparan ya, harus sportif. Jadi kita urut teman-teman. Nah, ketika spidol ini dan ketika nyanyiannya sudah habis dan spidol ini berhenti di seseorang, maka seseorang itu akan Bapak kasih pertanyaan untuk mereview ulang materi yang tadi. Paham ya? Oke, mari kita mulai ya.